Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kenalkan, saya Dr. Erna Arfiani. Saya dari Departemen Farmakologi Farmasi, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas tentang antibiotik, itu golongan fluoroquinolone dan cotrimoxazole. Ya. Sebagai pengantar, ada beberapa prinsip ya pada terapi itu adalah zat yang digunakan sebagai antibakteri, dia harus dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen tanpa membahayakan manusia. Jadi toksisitasnya harus selektif. Dan jadi tidak berbahaya untuk membunuh sel manusia, ya. Dan juga dapat menembus membran untuk mencapai target organ. Misalnya di blok kus ini kita ada kandung kemih, bagaimana obat itu dapat mencapai organ kandung kemih gitu ya. Kalau nggak bisa mencapai, bagaimana dia bisa memberikan efek antibakteri. Spektrum bakteri ada yang sempit sama luas ya. Untuk yang luas berarti dia dapat membunuh beberapa jenis atau beberapa golongan bakteri. Resistensi ada kemampuan bakteri untuk tidak terbunuh atau tidak terhambat pertumbuhannya oleh antibakteri. Apabila dia sudah mengalami resisten ya terhadap suatu obat, maka diperlukan dosis obat yang lebih tinggi. Atau kalau tidak dapat, terpaksa harus diganti dengan obat yang lain. Di sini ada terminologi antibiotik, yaitu antibakteri yang diperoleh dari mikroorganisme, sedangkan antimikroba adalah antibakteri yang diperoleh dari sintesis atau senyawa non-organik. Lalu ada istilah farmakokinetik, farmakodinamik, farmakoterapik. Di sini farmakokinetik adalah kinetik, sirkulat. Jadi bagaimana obat itu bersirkulasi dalam tubuh kita. Ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik, bagaimana obat itu memberikan efek kepada tubuh kita. Ya, untuk farmakoterapeutik di sini lebih ke bagaimana obat itu dapat memberikan manfaat. Jadi bagaimana benefit atau tujuan obat itu diberikan. Ya, kita ingatkan sedikit tentang klasifikasi antibakteri. Klasifikasi antibakteri itu secara garis besar bisa dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama misalnya penghambat sintesis dari dinding sel bakteri. Jadi ada golongan beta-laktam, misalnya penisilin, amoxicillin, cefalosporin, misalnya cefadroxil, polipeptida, misalnya vancomycin. Lalu ada golongan penghambat sintesis protein, misalnya golongan aminoglikosida, golongan kloramfenikol, golongan tetrasiklin, eritromisin, dan klindamycin. Sedangkan golongan lain adalah antagonis asam folat. Ini adalah obat yang akan kita bahas nih, tentang sulfonamid, sulfometoxazole, dan golongan quinolone atau fluoroquinolone. Ya, ada contohnya ciprofloxacin. Kita masuk ke antibiotik golongan fluoroquinolone ya. Sebagai pendahuluan, quinolone itu tahun 1963 ya dikenalkan sebagai asam nalidiksat. Jadi generasi pertama dari quinolone, di mana antibiotik ini spektrumnya sempit dan merupakan hasil sintesa dari obat anti malaria kloroquine. Antibiotik ini tidak dapat digunakan pada saluran kemih, ya, pada bakteri gram negatif, sulit digunakan secara sistemik karena kadar dalam darahnya terlalu rendah. Eliminasi cepat, mekanisme kerjanya dia menghambat DNA girase yang berfungsi mengatasi hambatan pemisahan double helix DNA pada proses replikasi dan transkripsi DNA, ya. Lalu tahun 1980 quinolone ditambahkan fluor gitu ya, menjadi fluoroquinolone, di mana spektrum bakteri lebih luas dan sistemik. Dia dapat poten terhadap bakteri gram negatif dan dapat pada bakteri gram positif tapi lebih lemah. Absorpsinya meningkat dengan tambahkan fluor dengan masa kerja yang panjang. Dan infeksi dapat digunakan untuk infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, saluran intraabdominal, infeksi sendi, tulang gitu ya, kulit, jaringan lunak, dan sebagainya. Jadi bisa digunakan untuk beberapa macam infeksi. Mekanismenya, dia menghambat topoisomerase 2, DNA girase dalam proses transkripsi dan menghambat topoisomerase 4 yang diperlukan oleh bakteri untuk replikasi DNA. Jadi dia itu obat dapat membentuk ikatan kompleks sehingga dia bisa berfungsi sebagai bakteriside ya. Lalu bermunculanlah generasi-generasi baru dari fluoroquinolone ini. Dia perlahan-lahan dapat digunakan untuk antibakteri gram positif. Nah, mekanismenya
masih sama kerjanya di topoisomerase, dan dapat digunakan sebagai respiratory quinolone. Jadi dapat digunakan untuk gangguan saluran pernafasan yang lebih poten lagi dengan spektrum yang luas dan indikasi yang dengan spektrum yang lebar dan indikasi yang luas. Namun rentang keamanan tetap sempit ya. Di sini perkembangan fluoroquinolone di mana dari limited gram negatif ya, lalu di-expanded, diluaskan lagi bisa menjadi gram negatif yang lebih luas ya. Yang pertama, generasi pertama berwarna nalidixic acid, lalu diperluas lagi jadi ciprofloxacin, ofloxacin, lalu dapat guna untuk yang gram positif, bakteri gram positif ya. Pada misalnya generasi ketiga ya, levofloxacin, sparfloxacin, lalu diluaskan lagi untuk gram positif dengan yang I-type bakteri ya. Dan terakhir juga terus diusahakan untuk yang anaerob juga bisa. Misalnya generasi keempat, misalnya tropafloxacin, clinafloxacin ya. Ini generasinya 1, 2, 3, 4 yang ada sampai sekarang dari nalidixic acid sampai ke tropafloxacin. Clinical indication-nya dari uncomplicated UTI, urinary tract infection, yang tidak komplikasi ya, sampai masuk lagi bisa ke UTI dengan pyelonephritis, dengan prostatitis ya. Lalu generasi ketiga bisa untuk pneumonia atau acute sinusitis. Lalu generasi keempat bisa sampai yang complicated UTI dengan pyelonephritis atau juga ada infeksi abdominal. Juga untuk nosocomial pneumonia juga bisa dapat digunakan tropafloxacin ini. Indikasinya apa? Indikasinya untuk infeksi saluran kemih. Jadi untuk PMS, penyakit kemih seksual, infeksi saluran cerna, saluran nafas, tulang dan sendi, kulit, jaringan lunak, meningitis, atau terapi MDR yang misalnya untuk bakteri lain sudah nggak bisa MDR, maka bisa menggunakan obat ini. Jadi fluoroquinolone ini rentang keamanannya sempit ya. Obat ini aman dalam dosis rendah dan penggunaannya singkat. Dosisnya itu 250-500 mg per hari. Ya, jangkanya pendek 1-2 minggu. Jangan sampai berbulan-bulan, tidak boleh. Toksisitasnya rendah ya. Efek samping nggak akan terjadi kalau emang dia dosisnya nggak tinggi dan penggunaannya nggak lama. Jadi kalau aman-aman saja apabila dosisnya juga sesuai sama yang singkat ya dan tidak tinggi. Ini indikasinya ya, dapat dibaca bagaimana pada infeksi saluran urin dan tidak komplikasi dapat menggunakan apa gitu ya. Oke. Efek samping yang serius itu bisa sampai kematian ya. Apabila peresapannya overuse terus diulang gitu ya. Potensinya toksik. Jadi dia bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan, bisa mual, muntah, anoreksia, kembung, jadi perut dan sebagainya nih. Atropati atau tendinitis, bisa nyeri-nyeri, sendi kaku, bengkak-bengkak gitu ya. Nefrotoksik, ginjal, toksik, jadi dia gangguan di ginjal, hematuri, jadi darah bisa keluar darah di pipisnya, nefritis interstisial, gagal ginjal gitu ya. Hepatotoksik, heparnya toksik, jadi rusak sel heparnya, hepatositnya. Peningkatan enzim hati biasanya terlihat dari peningkatan enzim hati. Penggunaan tropafloxacin biasanya dalam dosis yang besar dan lama. Kardiotoksik menyebabkan gangguan di kardio, jantung, menyebabkan aritmia dan serangan jantung. Teratogenik menyebabkan janinnya cacat dan kematian neonatal pada tikus itu dapat menyebabkan kematian pada tikus di neonatusnya. Fototoksik, kulit kemarahan sampai bullous eruption yang berat ya. Ini beberapa antibiotik yang dapat sudah dibuktikan bahwa dapat menyebabkan gangguan-gangguan ini ya. Dilihat di sini, gangguan penglihatan juga bisa menyebabkan katarak gitu ya. Uveitis, gangguan penglihatan gitu. Gangguan susunan saraf pusat bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, ngantuk, insomnia gitu ya, halusinasi gitu ya. Jadi fluoroquinolone ini mengandung ikatan fluor di tengah struktur kimianya. Jadi fluor itu bersifat neurotoksik. Dia dapat menempel pada gugus florida, ya. Jadi obat ini menempel pada gugus florida dan berpenetrasi ke dalam jaringan yang sensitif sampai otak misalnya sensitif, sehingga dia bisa menyebabkan gangguan di situ. Ya, kemampuan florida ini dapat menembus blood-brain barrier sehingga bisa neurotoksik. Juga florida ini mengganggu sistem kolagen, merusak sistem imun gitu ya. Jadi efek sampingnya bisa dapat di seluruh tubuh.
Atau kontraindikasinya, jadi kontraindikasi nih nggak boleh diberikan pada anak di bawah 18 tahun ya, menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang. Baik itu pada ibu hamil, ya, pada trimester pertama lagi organogenesis dapat menyebabkan kerusakan sendi. Dan juga beberapa interaksi obat ya pada antasida dan preparat. FE dia dapat mengurangi absorpsi. Pasologi, jadi diberikan untuk ciprofloxacin 2 kali ya, karena frekuensinya bisa 2 kali sehari. Untuk levo 1 kali sehari, tabletnya 250 sampai 500, untuk levo ada yang sampai 750. Tergantung sama dosis yang dibutuhkan ya. Ada posologinya, ada bentuknya, ada oral, ada injeksi, ada sirup. Ya, ini adalah gambar-gambarnya nih. Ya, ciprofloxacin, levoxacin gitu ya. Sirup, injeksi, tablet gitu. Ini permasalahan. Jadi permasalahannya ada kebiasaan swamedikasi. Kita ngobatin sendiri gitu loh masyarakat ya. Jadi masyarakat yang nyimpan obat dalam rumah sampai 27,8%-nya antibiotik juga, dan bahkan dari golongan antibiotik yang disimpan itu adalah Cipro gitu ya. Cipro 70%, Levo 25%. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, berarti ada misuse dan overuse, diulang lagi, beli lagi gitu. Jadi sekarang akhirnya kebijakan tidak boleh membeli tanpa resep dokter. Atau dokter juga sudah memberikan antibiotik langsung gitu ya, ciprofloxacin sebagai lini pertama pada penyakitnya ringan gitu. Jadi akhirnya harus terus lagi dinaikkan kalau emang dia resistensi di obat ini gitu. Lalu pasien juga sering menggunakan kopi resep untuk membeli bebas sehingga penggunaannya menjadi berlebihan. Ya, itu permasalahan antibiotik. Untuk yang pertama tadi antibiotik fluoroquinolone ya. Sekarang kita masuk ke cotrimoxazole. Untuk cotrimoxazole ini gabungan nih antara trimetoprim dan sulfamethoxazole 1:5 ya. Yaitu menghambat sintesa asam folat bakteri. Jadi bakteri kan nggak bisa mengabsorpsi asam folat dari makanan, makanya dia mensintesis sendiri dengan PABA, para-aminobenzoic acid. Nah, si sulfa itu menghambat sintesis ini gitu. Ya. Nah, sinergi antara trimetoprim dan sulfamethoxazole menyebabkan dia makin meningkat potennya sebagai bactericide ya, dan juga resistensinya juga makin berkurang. Spektrumnya luas untuk beberapa macam bakteri ini dapat digunakan. Farmakokinetiknya jadi absorpsinya bagus dari oral, distribusinya juga berkaitan pada plasma ya, metabolisme di hati, ekskresinya di ginjal ya. Indikasinya dapat digunakan untuk ISK, PMS, infeksi saluran cerna, infeksi saluran nafas, sampai ke penyakit pneumocystis sari ini, penyakit-penyakit di gangguan pernafasan yang menyertai penderita AIDS biasanya. Mekanismenya gimana? Mekanismenya si bakteri ini kan perlu dong tadi ya sintesis asam folat, dia menggunakan para-aminobenzoic acid. Nah, si obat sulfonamid dia menghambat enzim ini. Ya, dihidropteroid sintase sehingga dia berkompet merebut tempat yang harusnya dimasukkan oleh bakteri ini, sehingga dia nggak bisa merubah menjadi dihidrofolic acid. Masuk lagi lah trimetoprim ini. Nah, dia juga mengganggu dihidrofolat reduktase sehingga dihidrofolic ini tidak menjadi tetrahidrofolic acid. Sehingga biosintesa prolina terganggu, pembentukan asam nukleatnya dan sintesis proteinnya menjadi terganggu, dan akhirnya bakterinya bisa mati. Ya, bentuknya sama nih, makanya dia bisa masuk ke dapat berikatan pada reseptor itu gitu, karena bentuknya sama gitu ya. Berkompetisi dengan PABA. Dia itu dosis lazim pada anak ya, 40 mg per kilogram berat badan dan 8 mg per kilogram berat badan. Akhirnya biasanya digabung ya. Pada dewasa itu 240 mg, 480 sampai 960. Jadi ini adalah gabungan ya. Kalau misalnya dia 480 berarti sulfanya 400, rimnya 80 seperti itu ya. Terus untuk yang dewasa bisa diberikan sampai 960. Pemberiannya 2 kali sehari. Ini adalah gambaran dari obat-obatnya ya, dari ada yang tablet, ada yang sirup ya. Efek sampingnya bisa nyebabin mual muntah, pusing, gangguan hematologi sampai ruam ya, sampai bisa nyebabin Stevens-Johnson syndrome. Jadi jangan diberikan pada bayi, ibu hamil dan juga anak-anak. Oke, demikian bisa saya sampaikan. Selamat bertemu pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.